Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Natalia Sangkai dengan NIM akhir 243 dari kelas F kelompok 3. Saya di sini akan membahas tentang tugas sebelum praktikum, yaitu bab 4 yang berjudul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Alam. Nah, eh pernah nggak sih kayak kalian tuh minum jamu gitu ya, minum jamu atau minum obat herbal lain-lainnya, terus bertanya-tanya gitu kayak bagaimana kita tahu kalau misalkan si produk ini, si jamu ini itu kayak aman, berkualitas dan benar-benar berkhasiat bagi tubuh kita. Nah, bagaimana kita bisa yakin juga nih ya bahwa serbuk kunyit ini tidak dicampur dengan tepung atau ekstrak yang lainnya atau punya sebenarnya si obat ini tuh dosisnya itu udah tepat bagi kita. Nah, jawabannya bakalan eh, bakalan aku jabarin di video kali ini. Oke, jadi langsung saja. Oke, ini ada topik pembahasannya. Kita ada 3 topik pembahasan, sesuai di soalnya itu adalah 3. Yang pertama adalah parameter mutu bahan baku dan sediaan obat. Serta yang kedua, metode analisis kimia. Dan yang ketiga, pengujian parameter standarisasi. Oke, nah sebelum kita masuk topik itu, aku mau nanya di sini. Kayak, kenapa sih kita tuh kenapa sih kita tuh harus banget gitu eh, tahu untuk cara menstandarisasi bahan baku dan sediaan farmasi gitu ya. Nah, kenapa sih kita tuh harus tahu kayak gitu? Karena karena sebentar, tadi belum bilang. Oke, karena menurut Farmakope Herbal Indonesia atau FHI menetapkan serangkaian parameter mutu yang komprehensif untuk memastikan bahwa si bahan baku simplisia serta ekstrak dan atau serta sediaan jadi obat bahan alam memenuhi standar keamanan, mutu, dan kebermanfaatan. Parameter ini secara umum dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Nah, ditambah lagi ada parameter keamanan. Nah, 30 menit ke depan aku bakalan ngebahas tentang topik-topik, 3 topik yang ini, serta apa sih kayak pasti bertanya-tanya kan, apa sih kayak parameter non spesifik atau parameter spesifik serta parameter keamanan. Oke, di sini aku mau disclaimer dulu, mohon maaf kalau misalkan emang bahasa yang aku gunain tuh kurang baku ya, untuk kayak bahasa sehari-hari, karena aku nggak bisa kalau misalkan saya nggak bisa kalau misalkan terlalu baku gitu ya bahasanya. Jadi sorry sorry, oke. Nah, karena saya bakalan ngebahas tentang 3 topik ini, jadi siapin catatan kalian gitu ya, siapin catatan kalian karena ini adalah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Oke, nah yang pertama kita akan bahas ke parameter mutu bahan baku dan sediaan obat bahan alam. Nah, tadi itu kan udah dijelasin kan ya, parameter utamanya itu ada 2, parameter spesifik dan non spesifik. Jadi di sini parameter spesifik itu apa? Parameter spesifik itu adalah parameter yang berfokus pada identitas dan kandungan senyawa aktif. Ingat ya, parameter yang berfokus kepada identitas dan kandungan dari si senyawa aktifnya. Itu parameter spesifik. Sedangkan si parameter non-spesifik ini adalah parameter yang berfokus pada keamanan dan kebersihan. Oke, kelihatan kan ya perbedaannya. Kalau spesifik itu adalah identitas dari sisi nyawanya, kalau identitas dan kandungan dari sisi nyawa aktif, sedangkan parameter non spesifik itu adalah keamanan dan kebersihannya. Ntar, saya hapus dulu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Loh. Nah, ntar kok ini nggak bisa dipindahin slide-nya. Sebentar ya.
Nah, oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang lebih dalam kayak apa sih parameter non-spesifik, spesifik, dan tadi juga ada parameter apa? Parameter tambahannya itu parameter keamanannya ya. Nah, oke. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang parameter non-spesifik terlebih dahulu. Apa sih parameter non-spesifik itu? Parameter non-spesifik adalah parameter yang berfokus pada aspek fisika kimia umum. Nah, tadi kan ya parameter spesifiknya keamanan dan kebersihan. Nah, di sini sifat fisika kimia umum yang kayak kemurnian dan kualitas bahan. Sama kan, keamanan dan kebersihan, serta kayak kemurnian dan kualitas bahan secara keseluruhan yang tidak ter yang tidak terkait langsung dengan si senyawa aktifnya. Jadi kalau untuk non spesifik ini tuh dia itu tidak terkait langsung dengan si senyawa aktifnya. Dia lebih kayak kekemurniaan dan kualitas bahan secara keseluruhan. Jadi si senyawa aktifnya enggak. Nah, apa sih contoh dari si parameter non spesifik ini? Oke. Contoh parameter non spesifik ini itu adalah susut pengeringan. Yang pertama itu adalah susut pengeringan. Susut pengeringan ya, susut pengeringan atau loss on drying. Apa sih susut pengeringan itu? Susut pengeringan ini adalah eh, dia itu jadi kayak mengukur si jumlah total zat yang mudah menguap, terutama air karena air kan mudah menguap ya, yang hilang saat si bahannya itu dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius hingga si bobotnya itu konstan. Ya, oke. Tujuan dari si susut pengeringan ini adalah untuk memberikan batasan maksimal dari si kandungan air kan tadi dan dan zat mudah menguap lainnya agar bahan stabil dan tidak mudah ditumbuhi oleh mikroba. Itu dia susut pengeringan. Yang kedua ada kadar air. Kadar air itu adalah untuk si mengukur kandungan air murni dalam bahan menggunakan metode yang lebih spesifik seperti destilasi toluena atau titrasi Carl Fisher. Nah, parameter ini sangat-sangatlah krusial karena si airnya itu berlebih dan dapat memicu reaksi enzimatik. Airnya berlebih dan dia juga bisa memicu reaksi enzimatik dan pertumbuhan jamur serta bakteri. Makanya sangat-sangat krusial gitu ya. Jadi harus pinter-pinter untuk memilih si bahan kualitas bahannya untuk menggunakan apa untuk di kadar air gitu ya, untuk parameter kadar airnya gitu ya. Terus yang ketiga ada kadar abu total. Kadar abu total ini untuk mengukur si total residu anorganik atau mineral yang tersisa setelah bahan dibakar sempurna pada suhu yang tinggi atau pengabuan. Suhu kadar abu total itu suhunya tuh tinggi banget dan kadar abu yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kontaminasi dari tanah, pasir, atau bahan organik lainnya, atau bahan anorganik lainnya. Oke. Nah, kadar abu ini kan si suhu tinggi kadar abu itu adalah 600 derajat Celcius. Oke. Oke. Nah, lanjut. Oke, lanjut ke kadar abu tidak larut asam. Kadar abu tidak larut asam ini yaitu mengukur bagian dari abu total yang tidak larut dalam asam klorida encer. Parameter ini lebih spesifik untuk mendeteksi kontaminan berupa silikat seperti pasir. Jadi si target utama dari kadar abu tidak larut asam ini adalah mendeteksi kontaminasi berupa silikat seperti pasir. Jadi dengan parameter ini kita bisa menangkap si penyelundup gitu ya, kayak si apa ya?
ya penyelundup lah ya, bahasanya penyelundup anorganik dalam bahan baku kita gitu ya. Baik, oke. Sekarang lanjut ke yang kelima. Yang kelima ada kadar sari larut air. Dan ini untuk mengukur jumlah senyawa dalam bahan yang dapat diekstraksi atau dilarutkan oleh air. Sebentar. Ini juga memberikan gambaran kandungan senyawa polar dalam bahan. Oke, lanjut dulu ya ke kadar sari larut etanol. Nah, untuk kadar sari larut etanol ini untuk mengukur sejumlah senyawa yang dapat diekstraksi oleh etanol. Ini memberikan gambaran kandungan senyawa yang kurang polar hingga non-polar. Oke, kadar sari larut air ini dia itu oleh air, diekstraksinya itu dilarutkannya itu oleh air, sedangkan etanol itu diekstraksi oleh etanol. Nah, kalau kadar sari larut air ini dia itu polar, untuk senyawa yang polar, sedangkan untuk etanol ini adalah untuk senyawa yang kurang polar hingga non polar. Nah, uji dari kadar sari larut air serta etanol ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak sih senyawa dalam simplisia yang dapat bisa ditarik keluar atau diekstraksi oleh pelarut tertentu ya, pelarut tertentu. Kenapa sih itu sangat penting? Karena si senyawa aktif yang memberikan khasiat itu larut dalam pelarut, jika kadar sarinya rendah. Jika kadar sarinya rendah, kemungkinan besar kandungan senyawa berkhasiatnya juga sedikit. Oke, ingat jika kadar sarinya itu rendah, maka kandungan senyawa yang berkhasiatnya itu tuh sedikit, oke? Ini bisa disebabkan oleh kualitas tanaman yang buruk, waktu panen yang salah, atau proses pasca panen yang tidak tepat. Oke, itu ya untuk penjelasan kadar sari larut air serta kadar sari larut etanol. Lanjut ke yang 7, yang terakhir adalah yang terakhir dari parameter non spesifik ini adalah bobot jenis. Bobot jenis adalah parameter yang penting terutama untuk ekstra cair dan sediaan cair untuk memastikan konsistensi dari si produk obatnya. Oke. Kayak itu udah kayak gitu, langsung saja kita ke parameter si spesifiknya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pemeriksaan spesifik, ke pemeriksaan yang lebih spesifik. Ibarat kita nih sedang kayak tes DNA untuk memastikan identitas dan potensi dari herbal tersebut. Inilah parameter spesifik. Parameter spesifik itu apa sih? Parameter yang berfokus pada aspek-aspek yang khas dan unik dari setiap bahan herbal, yang berfungsi untuk memastikan identitas atau keaslian dan kandungan dari senyawa aktifnya. Oke, yang tadi parameter non spesifik, dia tuh kayak lebih ke kemurnian serta keamanannya. Kalau yang ini, dia itu lebih ke si identitasnya, keaslian dari si bahan, simplisia ekstrak atau si produknya, serta dari kandungan senyawa aktifnya. Tadi kan di parameter non spesifik, dia itu tidak berkaitan sama sekali dengan senyawa aktifnya. Namun di spesifik, dia berkaitan dengan si senyawa aktifnya. Oke, dimulai dari pemerian atau organoleptis. Dia itu mendeskripsikan identitas bahan melalui panca indera, meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Ini adalah tahap identifikasi paling awal. Jadi, kita si organoleptis ini, si bahan itu kita bisa gunain panca indera kita. Dari bentuknya, kita lihat bentuknya, saya kayak bentuknya cair, serbuk padat, serbuk almond, kristal gitu kan ya. Serta warnanya warna putih, warna kuning, warna apapun, dan dari baunya misalnya kayak baunya kecut, baunya sedikit asam, baunya apa, serta rasanya, kita nggak tahu rasanya. Dan ini tahap identifikasi paling awal. Nah, tapi untuk memastikan keaslian sampai ke tingkat sel, kita butuh pemeriksaan mikroskopik. Nah, pemeriksaan mikroskopik ini tuh adalah mengidentifikasi fragmen-fragmen khas dari serbuk simplisia di bawah mikroskop.
seperti bentuk selnya, jaringan, stomata, trikoma, rambut penutupnya, dan butir pati. Ini sangat penting untuk memastikan kebenaran dari si spesies tanaman dan mendeteksi adanya pemalsuan. Nah, karena kan setiap tanaman itu punya sidik jari si selulernya yang unik. Nah, jika di bawah mikroskop, kayak kita tuh bisa melihat kayak bentuk si stomatanya, trikoma, butir pati, tanaman itu. Jadi kita ini tuh adalah cara paling ampuh untuk membedakan kayak dari si jahe asli dengan lengkuas. Misalnya, meskipun terlihat si serbuknya tuh mirip, tapi jika kita udah dibawa ke mikroskop, akan terlihat tuh perbedaannya dari si bentuk jaringannya, stomata, trikoma, serta butir patinya. Oke, dan yang paling canggih adalah identitas kimianya atau uji identitas di profil kromatografi atau menggunakan metode seperti kromatografi lapis tipis (KLT) untuk mendapatkan si sidik jari kimianya atau chemical fingerprint. Nah, kok ini tuh sidik jari kimia dari si bahannya ya. Itu menggunakan pola noda atau si bercak dari sampel harus sesuai dengan pola noda dari si baku pembandingnya. Oke, setelah identitasnya terkonfirmasi, kita perlu tahu seberapa potensinya si herbal ini. Nah, disinilah si penetapan kadar senyawa aktif atau penandanya itu berperan. Karena kita tuh mengukur secara kuantitatif konsentrasi senyawa bioaktif atau senyawa penanda marker compound yang bertanggung jawab atas khasiat dari si farmakologisnya. Ini adalah parameter kunci untuk menjamin kemanfaatan atau efikasi dari si produk. Misalnya, FHI ini Farmakope Herbal Indonesia itu mensyaratkan rimpang temulawak itu harus mengandung kurkuminoid tidak kurang dari sekian persen. Nah, kita tuh harus memastikan bahwa si sampel kita ini atau yang akan kita uji itu si ini itu tidak kurang dari apa yang telah ditetapkan oleh FHI karena untuk menjamin dosis dan efektivitasnya. Langsung sekarang kita masuk ke parameter keamanan atau uji batas cemaran. Nah, parameter ini tuh bertujuan untuk memastikan bahan bebas dari kontaminan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Untuk contoh pertamanya itu adalah cemaran mikroba. FHI mewajibkan cemaran mikroba mengikuti angka LP total atau LT untuk bakteri aerob dan angka kapang kamir AKK untuk jamur, serta uji keberadaan bakteri patogen spesifik seperti E. coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus. Nah, uji cemaran logam berat ini untuk memastikan yang kedua, uji cemaran logam berat. Dia itu untuk memastikan si tanaman tidak menyerap racun seperti timbal, kadmium, merkuri, dan arsen. Atau merkuri dari lingkungannya. Terus ada terus ada cemaran aflatoksin. Yang ketiga cemaran aflatoksin. Nah, cemaran aflatoksin ini menetapkan batas maksimal untuk aflatoksin, yaitu racun karsinogenik yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus. Yang keempat ada sisa pestisida. Sisa pestisida ini menetapkan batas residu pestisida yang mungkin digunakan selama proses budidaya tanaman. Nah, semua dari keempatnya ini punya ambang batas yang sangat ketat. Jika kita melebihi batas dari produk tersebut, jika kita melebihi batas, maka si produk tersebut itu tuh dilarang beredar tanpa kompromi apapun. Jadi,
kita bisa lihat betapa lengkapnya benteng pertahanan yang dibangun oleh Farmakope Herbal Indonesia atau HPI dari fisik, identitas, potensi hingga keamanannya. Semuanya harus diuji. Nah, sekarang mari kita beralih ke metode metode analisis kimia yang umum digunakan. Baik, di sini ada 5 metode, yaitu yang pertama adalah metode gravimetri, ada metode titimetri atau volumetri, ada metode kromatografi, ada metode spektrofotometri, dan ada metode destilasi. Nah, untuk melakukan semua pengujian tadi, laboratorium standarisasi herbal menggunakan berbagai metode analisis, dari yang klasik hingga modern, seperti yang sudah tercantum nih ya. Oke, kita ke metode pertama dulu. Metode gravimetri ini adalah metode yang sangat klasik. Karena dia sih prinsipnya itu analisis kuantitatif yang didasarkan pada penimbangan massa. Untuk penggunaan umum di HKI-nya itu adalah kusut pengeringan, yaitu sesuai tadi penimbang selisih bobot sebelum dan sesudah pemanasan. Terus ada kadar abu, dia menimbang bobot sisa setelah pengabuan. Ada kadar sari, menimbang bobot ekstra kering yang tersisa setelah pelarut diuapkan. Oke. Yang kedua, ada metode titimetri atau volumetri. Nah, ini juga adalah metode klasik yang sangat klasik yang andal. Karena dia prinsipnya itu analisis kuantitatif dengan mengukur volume pelarutan standar atau sititran yang bereaksi sempurna dengan analit atau zat yang dianalisis. Penggunaan umum di FAI-nya itu dia titrasi Kalb-Fischer untuk penetapan kadar air secara spesifik. Nah, dua tadi adalah metode yang sangat klasik, yaitu metode gravimetri dan metode titimetri. Karena gravimetri itu tuh berdasar dari kata gravity atau berat, yang prinsipnya sederhana, yaitu menimbang. Si prinsip dari gravimetri itu adalah menimbang. Makanya dia ada uji kadar abu, uji kadar sari, serta susut pengeringan. Nah, sedangkan untuk titimetri seperti pada uji kadar air Kalb-Fischer titrasi ya, untuk menggunakan reaksi kimia terukur yang ditandai dengan si perubahan warnanya. Nah, sekarang kita masuk ke metode pemisahan yang paling kuat, yaitu oh no, yaitu metode kromatografi. Oke, metode kromatografi ini prinsipnya itu teknik pemisahan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan distribusinya antara fase diam dan fase gerak. Oke, untuk penggunaan umum di FAI-nya, yaitu adalah KLT, kromatografi lapis tipis, dengan uji identitas kualitatif untuk memastikan keaslian bahan dengan membandingkan profil, kromatogram, atau pola noda dan nilai RF, sampel dengan baku pembanding. Ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC, metode utama untuk penetapan kadar kuantitatif senyawa aktif atau senyawa penanda secara akurat dan spesifik. Ada juga kromatografi gas, KG atau GC, umumnya digunakan untuk menganalisis dan menetapkan kadar senyawa yang mudah menguap, seperti komponen dalam minyak atsiri. Nah, ada metode canggih lainnya, seperti spektrofotometri. Dia ini prinsipnya adalah untuk mengukur seberapa banyak cahaya yang dimakan atau diserap oleh suatu larutan. Setiap senyawa punya warna atau kemampuan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Semakin pekat larutannya, maka semakin banyak cahaya yang diserap. Dengan membuat larutan berwarna dari ekstrak kita, seperti pada uji kadar flavonoid total, kita bisa mengukur konsentrasinya secara akurat. Dan yang terakhir itu adalah untuk senyawa yang mudah menguap seperti minyak atsiri pada jahe atau cengkeh. Nah, kita di sini menggunakan metode destilasi. Untuk prinsipnya itu pemisahan komponen dari suatu campuran cair berdasarkan perbedaan titik didih atau volatilitasnya yang tinggi.
atau volatilitasnya. Penggunaan umumnya itu adalah destilasi uap air atau Alstal, metode standar untuk penetapan kadar dari minyak atsiri. Jadi minyak atsiri yang ikut menguap akan terkondensasi dan terpisah dari air sehingga volumenya bisa kita ukur sangat sangat cerdas. Oke, paham ya konsepnya? Nah, teori saja tidak cukup. Nah, oke, mari sekarang kita berlanjut ke pengujian parameter standarisasi sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah susut pengeringan. Oke, susut pengeringan ini menggunakan metode gravimetri. Dia ini prinsip pengujiannya adalah menghilangkan semua zat yang menguap, terutama air, dengan pemanasan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga tercapai bobot konstan. Selisih antara bobot awal dan bobot akhir adalah nilai susut pengeringannya. Untuk parameter kunci yang diamatinya adalah persentase kehilangan bobot, persen bobot per volume. Oke, yang kedua adalah kadar air. Dia ini menggunakan titrasi Carl-Fisher atau destilasi Tolwena. Nah, untuk Carl-Fisher ini dia itu mentritasi sampel dengan reaksi Carl-Fisher yang bereaksi secara stokiometri dan spesifik dengan air. Kalau destilasi dia itu memisahkan air dari sampel menggunakan pelarut toluena. Uap air dan toluen didinginkan dan volume air yang terpisah diukur. Untuk parameternya dia itu presentasi kandungan air, persen bobot per bobot atau persen volume per bobot. Oke, yang ketiga ada kadar sari. Bentuk pengujiannya adalah gravimetri atau maserasi. Nah, di ini prinsipnya itu melarutkan senyawa-senyawa yang dapat larut dalam larut tertentu, air atau etanol, selama waktu tertentu. Jadi, si filtratnya itu diperoleh, kemudian diuapkan hingga kering, dan residu sari yang tertinggal ditimbang. Parameter kuncinya persentase sari yang terekstraksi, persen bobot per bobot. Oke, di sini yang keempat, belum masuk. Yang keempat adalah kadar abu. Dia ini si metodenya menggunakan gravimetri atau pengabuan. Prinsipnya menghilangkan semua zat yang menguap, terutama air, dengan pemanasan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga tercapai bobot konstan. Selisih antara bobot awal dan bobot akhir adalah nilai dari si kadar abunya. Oke. Nah, presentasi kehilangan bobot, persen bobot per bobot. Yang kelima adalah KLT. KLT ini menggunakan metode kromatografi. Pemisahan komponen kimia berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fasa diam, misalnya silika gel dan fasa gerak, itu pelarut. Komponen yang berbeda akan bergerak dengan kecepatan berbeda, menghasilkan noda terpisah. Nah, presentasi residu anorganik abu yang tersisa itu persen bobot per bobot. Yang keenam adalah kadar kandungan dari minyak atsiri. Nah, ini untuk metodenya itu adalah destilasi uap air atau alat stal. Prinsipnya itu menguapkan minyak atsiri dari dalam jaringan simplicia dengan uap air. Campuran uap, air, dan minyak dikondensasikan atau didinginkan karena perbedaan bobot jenis minyak atsiri akan terpisah dari air dan volumenya dapat diukur pada skala alat. Nah, ini itu adalah volume minyak atsiri yang terukur dinyatakan dalam persentase volume per bobot. Tuh. Oke, yang terakhir itu yang ketujuh adalah kadar flavonoid total, yaitu metodenya menggunakan spektrofotometri UV visible. Dia prinsipnya itu untuk mereaksikan ekstrak dengan preaksi, misalnya LCL3 yang akan membentuk kompleks warna dengan gugus fungsi pada flavonoid. Intensitas warna larutan yang sebanding dengan konsentrasi flavonoid diukur sebagai nilai absorbasi pada panjang gelombang maksimum. Nah, untuk yang itu, peran separasi flavonoid yang dihitung setara dengan baku pembanding yang digunakan. Misalnya, volume bobot per bobot dihitung sebagai quercetin. Oke, baik. Akhirnya sampai juga ya di semuanya tugas sebelum praktikum sudah saya jelaskan. Jadi, kesimpulannya adalah Farmakope Herbal Indonesia adalah jantung dari penjaminan mutu obat herbal di negara kita.
Jadi si FH ini memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan kita itu bukan hanya sekedar ramuan tradisi, tetapi produk sains yang terukur, konsistennya, aman, serta berhasiat. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi kalian. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulisannya di kolom komentar ya, teman-teman. Dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, see you di materi-materi berikutnya, karena materi-materi berikutnya akan membahas tentang kimia farmasi, teknologi farmasi, serta dari farmakologinya. Terima kasih sudah menonton semuanya. Tetap semangat belajar, tetap kritis, dan jangan lupa dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.